Terus Mixu ada, whisky ada. Terus pokoknya yang seperti itu ada. Itu munculnya kapan? Ya 2024 ini. Semua muncul gerakan langsung muncul semua. Gacuan muncul semua, banyak minuman-minuman yang berkadar glukosa tinggi itu. Semuanya itu kalau nanti dikonsumsi dengan tidak benar, maka nanti ujungnya akan jadi gagal ginjal. Sekarang kenapa kok ginjal yang diserang? Kok bukan merusak yang konspirasi global tadi itu, yang punya konsep akan menghancurkan Indonesia supaya ada lost generation. Nanti ada generasi yang hilang. Caranya dengan apa? Dengan dua cara. Satu, dengan metode merusak akhlak. Yang kedua, dengan metode merusak fisik, merusak kesehatannya itu. Merusak akhlak sesungguhnya panjenengan semua sebagai seorang guru atau bagi Ibu Aisyah terutama, itu pasti paham betul dengan bagaimana anak didik kita itu dirusak akhlaknya dengan segala metode kurikulum yang ada itu. Jadi kan kalau tahu yang anak Jombang itu saya bagi kecil, batuknya mesti kaburan putih itu, ucil, sama siapa itu yang jalan itu wis, ya anu cak ukil itu kan, melaku sambil mulu merdeka, biar guru merdeka, saat ini merdeka, aku gak iso turun dan seterusnya itu kan, sambil jalan gini, melakukan kurikulum merdeka itu. Dan produknya sudah kita ketahui bersama. Anak SMP, kemudian di TikTok kita banyak kan, TikTok, YouTube, IG mungkin. Itu ditanya SMP itu singkatannya apa? Sekolah SMP ditanya SMP singkatannya apa? Gak tahu. Coba. Apa mana ditakoni MPR singkatannya apa? Yes, gak ngerti. Apalagi macam-macam singkatan-singkatan lain yang secara umum kita itu tahu waktu zaman kita. Nah, makanya tadi merusaknya, mohon maaf, saya harus mengatakan kurikulum merdeka itu kurikulum yang menghancurkan tanda kutip, ya. Anak-anak kita jadi luar biasa. Dan para pelaku kurikulum merdeka semuanya mengeluh. Para pelakunya mengeluh. Termasuk guru yang jadi apapun itu posisi saja nih. Kurikulum ini gak jelas, gak ngerti dan seterusnya. Alhamdulillah Allah kirimkan seseorang yaitu Prof. Mukti untuk mencoba membenahi itu karena Allah masih sayang dengan Indonesia. Kemudian dengan segala hal yang terkait dengan ketokohan Prof. Mukti itu sampai kemudian kebiasaan-kebiasaannya dan rencana-rencana ke depan yang kemudian nanti akan diterapkan, semoga ini mampu menjadi penyetop kerusakan akhlak itu. Ternyata selain akhlak, ternyata keilmuannya juga tidak mampu, knowledge-nya tidak mampu, skill-nya juga tidak bisa apa-apa. Nah ini ternyata sesuatu yang merupakan rangkaian. Tadi secara akhlak dirusak dengan berbagai macam terkait dengan kurikulum yang tidak jelas itu. Kemudian berikutnya secara fisik. Fisiknya cara ngerusaknya gimana? Yang paling mudah. Kalau ngerusak jantung butuh waktu lama. Ngerusak liver butuh waktu lama, ngerusak paru-paru butuh waktu lama, tapi ngerusak ginjal itu gampang, waktunya gak terlalu lama. Saya punya pasien, seorang security di salah satu PT di Sidoarjo. Kebetulan saya jadi dokter perusahaannya. 3 bulan minum, ya nanti ada anaknya. 3 bulan minum extra jus. 3 bulan minum extra jus, ginjalnya jebol, ginjalnya rusak. Umur 24 tahun, baru 24 tahun, dia sudah harus cuci darah. Dan kemudian kalau ginjalnya rusak, seluruh tubuhnya rusak. Loh kenapa? Karena ginjal fungsinya itu menyaring racun. Gampangannya seperti itu. Ketika racunnya nggak tersaring, semua organnya akan kena racun dan semua organ pada perjalanannya akan rusak. Nanti di titik-titik mana kita bisa berperan dan ternyata apa yang menyebabkan itu semua ini itu sudah lama. Jadi sudah lama dirancang
Dan kemudian efeknya itu nanti akan bisa terjadi ketika kita tidak mampu mencegah ini. Maka kenapa tadi itu Migacoan, Mixu, Wismi dan seterusnya itu munculnya di 2024. Nanti kita akan bahas kenapa kok di 2024. Ya. Ini tadi itu saya sudah mau ngambil minum sendiri sudahan. Mulai teko ya gak disuguhi ngombe. Dan benar apa yang disampaikan Mas Mirdas itu. Pengen rawon ono dok neng kono, pengen ayam ono neng Pak Soleh kono, pengen soto ono nang ngarep kono, tapi tuku dhewe dok. Jadi itu. Oke, saya sama Mas Mirdas itu sudah kayak adik kakak sudah. Maka ketika beliau cerita apa-apa ini, wis opo sing dibutuhno MMC, wis opo butuhe, rumah sakit duwe cukuken wis sudah. Ambil nanti kita buatkan bukti serah terimanya, berita acara penyerahannya. Makanya tadi bed 4 dan menyusul nanti berikutnya silakan, sudah. Apapun yang ada yang bisa lebih bermanfaat keberadaannya di sini, karena itu juga di gudang, di kami di gudang itu. Masih bagus, masih layak pakai, tapi memang karena kebutuhan teknologi dan kebutuhan persyaratan akreditasi rumah sakit ya, itu mengharuskan kita tidak memakai bed-bed yang itu. Karena syarat-syarat akreditasinya seperti itu. Maka masih bagus, bahkan ada yang belum dipakai. Masih plastikan itu ya silakan, kalau mau diambil saja. Dan untuk yang lain-lain juga silakan. Ya, gitu ya. Dan ternyata memang betul-betul sudah haus ini. Maka harus minum. Insyaallah. Enggak apa-apa, sama saya nyantai saja. Ya. Jadi ini ternyata saya ingin memberi gambaran dulu ke panjenengan bahwa ini enggak main-main gitu ya. Kerusakan yang akan dimunculkan itu enggak main-main. Jadi ini tadi merupakan konspirasi, merupakan desain yang kemudian nanti dibuat untuk Indonesia supaya nanti lost generation, kehilangan generasi. Indonesia emas di tahun berapa? 2045. Itu enggak akan pernah terjadi ketika enggak ada anak mudanya. Anak mudanya dirusak secara akhlak, secara adab, kemudian secara kesehatan itu sudah cukup lama dan kemudian dirilisnya sekarang ini untuk semakin dirusak dengan munculnya berbagai macam makanan-makanan yang saya sebut tadi itu. Itu semua terjadi kenapa? Rangkaiannya nanti luar biasa ya. Nanti pada saat membahas tentang gagal ginjal pada anak. Sebelumnya kita pahamkan dulu semua untuk fungsi ginjal itu apa gitu ya. Ginjal itu organnya berbentuk seperti kacang di kanan kiri kita. Sama, kiri dan kanan sama ginjal itu. Berbeda dengan paru-paru. Paru-paru kiri kita dan paru-paru kanan kita itu berbeda. Jadi paru kiri dan paru kanan itu berbeda. Paru kiri kita lebih kecil, paru kanan kita lebih besar. Kenapa kok harus berbeda? Lalar gawe kok Gusti Allah itu menciptakan itu. Padahal kan jelas Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Di kiri itu dibuat lebih kecil, cuman 2 ruang, yang kanan lebih besar 3 ruang. Yang 2 lebih kecil di kiri itu beratnya 560, yang kanan beratnya 620. Kenapa kok dibuat seperti itu? Karena memang di kiri kita di situ ada jantung, ada lambung. Jantung padat, lambung padat, maka paru-parunya dibuat ngalah oleh Allah. Dikecilkan. Maka lebih kecil karena uyel-uyelan dengan jantung dan lambung. Sementara di kanan kosong. Maka utuh. Itu juga menjawab pertanyaan kenapa Rasulullah itu tidurnya miring ke kanan. Kok enggak miring ke kiri, kok enggak terlentang, kok enggak tengkurep. Miring ke kanan itu selain karena wistala isiku sunai Rasul tunturutono ya, tapi juga bisa dijelaskan ternyata di dunia kedokteran bahwa tidur, posisi terbaik tidur itu adalah miring ke kanan. Dan Rasulullah saat tidur miring ke kanan di bawah bimbingan malaikat Jibril, itu pasti beliau enggak tahu
kalau miring ke kanan itu menyehatkan? Pasti nggak tahu beliau. Keilmuanlah yang kemudian menjelaskan ternyata tidur terbaik itu miring ke kanan. Karena paru-paru kiri dan paru kanan kita berbeda, maka dua-duanya harus disebut. Paru. Kalau ginjal itu sama kiri dan kanan, maka enggak usah disebut dua-duanya, cukup salah satu saja, ya. Enggak usah nyebut dua-duanya, ginjal gitu, enggak. Cukup ginjal saja karena sama. Kalau paru-paru memang berbeda kiri dan kanan, maka disebut dua-duanya, gitu ya. Secara prinsip ini. Jadi organ berbentuk kacang, nah ini nanti ada gambarnya di belakang. Terus kemudian untuk apabila terjadi gangguan akan banyak hal yang kemudian terjadi. Maka penting untuk menjaga ginjal. Ini fungsinya ginjal. Jadi menyaring darah, terus ini yang penting, menyaring dan membuang limbah. Gampangannya gini. Proses di dalam tubuh kita, jadi makan, diawali dari makan. Makan, makanan kita kemudian nyampe ke lambung, oleh lambung dicerna oleh semua enzim yang ada di lambung, kemudian lambung dan saluran pencernaan di bawahnya itu ditempeli oleh pembuluh darah. Ditempeli oleh pembuluh darah, bahasa IPA-nya dulu itu saripati makanan, ya. Saripati makanannya diserap oleh pembuluh darah yang nempel di pembuluh darah itu dipakai oleh organ tubuh kita masing-masing. Jadi dibawa ke liver, dibawa ke paru-paru, dibawa ke jantung, dibawa ke pankreas. Makanannya itu tadi yang sudah mengandung makanan dan oksigen tadi dipakai, setelah dipakai itu pasti menimbulkan residu, menimbulkan racun. Ibaratnya sepeda motor kita, sepeda motor atau mobil kita itu ketika dipakai, diisi bensin, diisi oli, bisa jalan kan? Setelah bisa jalan timbul energi, memunculkan apa? Kotorannya, residunya berupa apa? Berupa asap knalpot. Persis seperti itu. Jadi makanannya, oksigennya dipakai, terus kemudian menghasilkan racun, racunnya dikirim ke ginjal. Ginjal yang kemudian memilah. Oh ini masih dipakai, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Oh ini sudah enggak dipakai, ini kotoran dikeluarkan dalam bentuk air pipis kita itu. Jadi prosesnya seperti itu. Makanan dimakan, diserap zat gizinya, dipakai oleh tubuh. Setelah dipakai menimbulkan kotoran, menimbulkan sisa, menimbulkan residu, menimbulkan racun, dikirim ke ginjal. Dibersihkan oleh ginjal. Racunnya sudah disaring, yang masih dipakai oleh tubuh dimasukkan, yang racun tidak dipakai dikeluarkan dalam bentuk air pipis kita itu, urin kita itu. Nah itu dulu yang dipahami, ginjal itu seperti itu fungsinya. Jadi yang paling dominan itu membuang limbah, yang lainnya menjaga keseimbangan air dan seterusnya ini itu normatif ya, termasuk mengatur sel darah merah. Nah ini. Penyakit ginjal itu adalah intinya pokoknya semua hal yang membuat ginjal gagal atau mulai terganggu fungsinya. Secara sederhana kita kelompokkan nanti bisa tahu mana-mana yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Nah ini gampangannya penyakit ginjal itu dibagi 5 gampangannya. Yang pertama adalah penyakit gagal ginjal kronis. Penyakit apapun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan ada pembagian akut dan kronis. Kalau kronis itu mesti di atas 3 bulan. Batuk kronis gitu itu berarti batuknya lebih dari 3 bulan. Batuk apa yang biasanya lebih dari 3 bulan? TBC. Nah TBC itu Muhammadiyah punya program tersendiri kaitan dengan program TBC itu, Mentari TB itu. Fatimah juga menjadi bagian dari program itu untuk apa? Untuk menghilangkan atau menurunkan angka penderita TBC itu. Kedua, gagal ginjal akut. Nah ini yang terjadi pada anak-anak kita saat ini karena data menunjukkan kejadian gagal ginjal pada akut ini semakin banyak. Padahal zaman saya kuliah dulu nggak ada gagal ginjal pada anak itu nggak ada. Kecuali akibat penyakit turunan. Penyakit bawaan, bukan turunan, penyakit bawaan. Enggak ada anak gagal ginjal itu enggak ada, tapi sekarang angka gagal ginjalnya tinggi. Berikutnya ini, batu ginjal.
Bersyukur di Pandaan sini airnya bersih. Saudara kita yang di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik yang sisi atas itu air tanahnya itu berkapur. Kalau itu dikonsumsi maka nanti berpotensi menyebabkan gagal ginjal karena batu ginjal. Jadi orang-orang sana itu resikonya kalau kalau minumnya itu berasal dari air tanah yang diolah, itu resikonya akan muncul batu ginjal. Bersyukur panjenengan diberi tempat di Pandaan, di Prigen, di Pandaan ini yang airnya bersih, tidak terlalu banyak mengandung kapur. Tetapi di sini banyak makanan-makanan yang bisa menyebabkan batu ginjal. Makanan-makanan tinggi kolesterol banyak di sini. Makanan tinggi asam urat banyak di sini. Walaupun nggak ada resiko gara-gara air, tapi resiko gara-gara makanan tinggi di sini. Ya. Nah itu batu ginjal. Nah batu ginjal ini ada satu hal yang perlu kami sampaikan ke panjenengan terkait dengan mitos batu ginjal itu. Apa mitosnya batu ginjal itu? Nek kena watu ginjal loncat-loncat ae. Ya, mencolot-mencolot, engko lak lugur dhewe watune. Watune logrok, ya. Ndak bisa ngelihat ukurannya. Nah ini jenengan perhatikan bentuknya ginjal ini. Jenengan bayangkan, ini gambarnya besar sekali, tapi kan aslinya kecil. Kalau batunya ngendon di sini, bisa keluar enggak? Mbok gulung kuming model opae ya tetap ngendon di situ batunya. Apalagi batunya jenis kolesterol. Kolesterol itu kekerabatannya luar biasa. Kolesterol itu CS plek. Jadi kalau ada kolesterol yang sudah ngendon di satu tempat, terus ada darah yang mengandung kolesterol, itu kolesterolnya diceluk. Wis rene ae cangkuk rene ae. Iya, benar seperti itu memang. Boloane kekerabatannya kolesterol itu luar biasa. CS plek pokoknya sudah. Jadi kalau dia ngendon di pembuluh darah, ya pembuluh darah nempel gitu kan. Karena memang berat jenisnya kolesterol itu lebih tinggi dari berat jenis darah. Maka dia nempel di pembuluh darah. Tek. Kalau sudah cangkruan nempel di situ, terus ada darah lewat mengandung kolesterol, itu kolesterolnya dipanggil. Wis rene ae, wis cangkruk rene ae sudah. Cangkruk, maka apa yang terjadi? Kolesterolnya tambah lama, tambah tebel, tambah tebel, tambah tebel, tambah tebel, terus nanti akan menimbulkan sumbatan. Itu gara-garanya seperti itu. Karena CS-an betul kolesterol itu. Nah, maka ketika di sini, di bawah sini, nggak bisa. Untuk kemudian loncat-loncat keluar kolesterolnya, keluar batunya itu nggak bisa. Itu mitos. Termasuk juga minum obat itu, minum cairan itu enggak bisa kalau sudah di sini. Yang betul apa? Yang betul kalau pengen menjalankan apa yang ada di Quran dan hadis, untuk hal seperti ini cara ngelawannya satu. Ada ayat yang mengatakan wala talhim mandzud ya di Al-Waqiah itu ya. Ada buah yang bersaf-saf, tersusun bersaf-saf. Buah apa itu? Pisang. Di Al-Waqiah itu yang dimaksud adalah pisang. Pisang itu punya zat yang namanya kalium. Yang kalium itu yang membongkar bongkaran untuk timbunan-timbunan kolesterol itu. Maka watalhim mandud yang dimaksud itu adalah pisang. Yang kemudian ternyata manfaatnya pisang itu luar biasa banyak. Salah satunya untuk membongkar timbunan kolesterol termasuk yang di ginjal. Jadi biasakan pada konteks ini untuk mencegah anak-anak kita nanti terserang gagal ginjal, biasakan makan pisang. Panjenengan kalau ngelihat atlet-atlet ini tenis, ya, kalau lihat pertandingan tenis itu, begitu dia istirahat atau bulu tangkis, begitu istirahat makan pisang. Karena pisang itu mampu mengembalikan energi. 2 pisang saja itu mampu untuk melaksanakan olahraga berat 1,5 jam.
2 pisang tok. Dan itu buah yang ada di surga dan itu buah yang disebut di dalam Al-Quran secara eksplisit. Jadi luar biasa. Untuk mencegah atau membongkar ini bagi panjenengan yang seneng makanan yang berkolesterol tinggi, maka lawan itu, seimbangkan itu dengan makan pisang. Berikutnya infeksi ginjal. Infeksi ginjal ini secara data itu yang terbanyak orang-orang non-muslim. Kok bisa? Karena di Islam diatur betul. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sayang dengan orang-orang yang tobat dan orang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Lawang urusan pipis saja itu di Islam diatur betul. Bapak-bapak ini ya kalau di mall, kalau pipis yang di tembok itu biasanya ya, itu kalau yang muslim, begitu selesai pipis trek, itu pasti nyari air untuk kemudian membersihkan itu melalui air yang dipancarkan itu. Jadi belum selesai kalau pipis, selesai sudah, terus ada tindakan lanjutan, baru pergi. Kalau orang non muslim enggak, setelah pipis ya sudah selesai, wes langsung sambil gini itu, langsung pergi, enggak dibersihkan, enggak disucikan, karena hanya Islam yang mengatur itu. Dan ternyata hal-hal seperti itu yang menyebabkan infeksi ginjal yang berasal dari saluran kemih di bawahnya. Jadi ginjal itu di atas, ini ginjal ya, turun ini namanya ureter, nanti nyambung di bagian bawahnya ureter itu kandung kemih. Kandung kemih nanti baru kemudian ke uretra yang anak-anak kita di khitan itu batangnya itu pucuknya uretra itu. Jadi orifisium uretra eksterna itu yang pucuknya. Salurannya namanya uretra. Lah, infeksi ginjal itu berasal dari infeksi di uretra itu tadi. Kemudian naik sampai ke ginjal. Bisa naik? Bisa, karena ada gaya ascending namanya di dunia kedokteran itu. Jadi masuk terus dia naik, kumannya itu kemudian nyampe ke ginjal dan menyebabkan infeksi ginjal, kemudian nanti akan menjadi gagal ginjal. Maka angka kejadian infeksi di ginjal itu yang banyak adalah orang-orang non-muslim, karena di Islam diatur betul tentang bersuci itu. Maka bersyukurlah ketika kita selalu membersihkan diri kita. Selain disayang oleh Allah dan ternyata kita diberi kesehatan yang optimal. Ini penyakit bawaan ini. Tidak bisa diapa-apakan. Ini given, pemberian dari Allah. Wala sama'i wala asghara min dalik wala akbaro ila fi kitabim mubin. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan kita enggak tahu. Ya sudah, kalau sudah diberi itu yang terbaik untuk seseorang. Ini penyebabnya sebagian besar tadi ini pada umumnya orang-orang ya, ini pada umumnya pada orang-orang dewasa. Ini penyakit-penyakit yang melekat di sini itu nanti berpotensi untuk menyebabkan gagal ginjal. Nah, ini hati-hati dengan obesitas. Termasuk anak-anak kita. Biasanya orang tua atau kakek neneknya itu kalau anak cucunya itu gendut itu seneng. Ya gitu kan? Lucu soalnya. Jadi senang seolah-olah itu menunjukkan status gizinya. Padahal hati-hati, enggak seperti itu. Rawan penyakit yang gendut-gendut itu. Senyampang masih sekarang, kalau ada yang anaknya gendut, itu harus mulai dipikirkan betul. Harus mulai diet, harus mulai diatur pola makannya. Gitu ya. Hati-hati nanti dengan obesitas dan seterusnya ini. Kapan harus ke dokter jika ada keluhan-keluhan? Itu tadi keluhan-keluhannya, nanti di belakang juga ada. Nah, kekhawatiran tentang gagal ginjal akut pada anak itu karena kegelisahan saya yang terus menunjukkan tren yang meningkat, maka saya kemudian menulis di Matan. Saya menulis di Matan tentang gagal ginjal pada anak ini. Ya karena keprihatinan itu. Wah, ini kalau enggak ditangani dengan baik, ini nanti akan jadi blunder yang luar biasa. Tadi itu, globalnya itu seperti tadi itu. Lah, kenapa kok terus kemudian baru muncul sekarang? Karena rangkaian
rangkaian urut-urutannya itu banyak. Iya, enggak ada whiteboard ya, ada whiteboard. Enggak bisa langsung ya. Anak-anak sekarang itu masuk generasi apa? Anak sekarang. Anak yang lahir antara 2010 dan 2025 itu bukan Gen Z namanya. Itu Gen Alpha. Jadi yang 2010 sampai 2025 itu Gen Alpha. Anak-anak kita ini lahirnya tahun berapa? Nah, berarti kan masuk Gen Alpha toh. Terus Gen Z itu sebelumnya itu tahun 1995 sampai 2010. Itu Gen Z namanya. Bawahnya Gen Z apa? Gen Y, Gen Y. Itu antara tahun 80 sampai 95. Itu Gen Y. Terus bawahnya lagi Gen X. Gen X itu lahir tahun 1985 ke bawah sampai 80 ke bawah sampai 65. 15 tahun. Itu Gen X. Jadi Gen X itu lahir antara tahun 65 sampai 80. Sebagian besar jenengan Gen X kan? Ya. Sebagian besar Gen X kan? 60 sampai 85. Kemudian di bawah itu adalah gen namanya baby boomer. Itu lahir tahun 45 sampai 65. Kenapa disebut baby boomer? Karena begitu Indonesia merdeka, jrek, wes begitu merdeka betul, banyak anak lahir pada tahun itu. Karena sudah aman, sudah merdeka, maka kemudian produksi anaknya bebas. Jadi banyak dan belum dibatasi oleh apapun itu. Ada yang gen baby boomer, ada ya? Bu Tuti. Jadi kenapa saya ceritakan ini? Sebenarnya kalau ada papan tulis enak, tahu urutannya. Jadi baby boomer, gen X, gen Y, gen Z, gen Alpha. Nanti 25-40 gen apa namanya? Beta namanya. Iya benar beta. 40-55 apa namanya? Belum ada namanya karena belum disepakati. Yang sudah disepakati oleh psikolog itu yang 25 sampai 40 itu gen beta namanya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada perbedaan yang mendasar antara zaman kita kecil dulu dengan anak-anak sekarang. Saya tanya ke panjenengan yang sebagai orang tua. Ketika kita dulu butuh sepeda, kira-kira langsung diberikan sepeda enggak? Ada effortnya kan? Lek gak duwe anu nabung, nabung. Sehari misalkan uang sakunya 100, dipotong 25. Dulu masih ada uang 25-an itu. Dipotong 25. Nanti nyelengi sampai kemudian misalkan harga sepedanya 50.000, sampai kemudian nanti sudah 15 atau 20.000, ya wis baru ditambahi. Wis ayo nang toko sepeda harganya 50.000 padahal baru ngumpulkan 15.000. Kenapa? Karena harus ada usaha bagi kita dulu untuk mendapatkan sesuatu. Atau kalau enggak seperti itu, ya kamu kudu ranking siji. Harus ranking di sekolah, ranking 1 sampai 2 atau 3 lah, terserah. Ranking baru tak tukokno sepeda. Itu yang terjadi pada kita. Maka kita untuk mendapatkan sesuatu butuh rintangan banyak. Efeknya apa? Ketika kita menjalani sesuatu dan menghadapi kendala, kita struggle betul. Generasi X itu kalau menghadapi tantangan, dicari penyebabnya apa, berani mencari jalan alternatif lain. Anak-anak sekarang ada kemudian muncul istilah yang namanya generasi strawberry. Pernah dengar? Enggak pernah, baru kali ini. Ya nanti segera setelah ini jenengan browsing. Generasi strawberry itu generasi yang sesungguhnya punya kemampuan. Kalau masalah IT generasi strawberry itu luar biasa. Masalah medsos, masalah luar biasa. Tetapi ternyata seperti strawberry itu. Jadi buah strawberry itu tampilan di luarnya indah, bagus, tapi dalamnya rapuh. Jadi generasi kita saat ini itu disebut generasi strawberry itu gen
Z maupun gen alpha itu disebut generasi strawberry karena rapuh. Ndak struggle, gampang menyerah, kalau menghadapi apa-apa ngelukruk. Zaman kita dulu ada enggak anak SMP percobaan bunuh diri? Ada enggak? Enggak ada. Gagal, bangkit lagi. Gagal, cari cara lagi. Karena sudah disetting sejak awal bahwa kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, enggak semudah itu. Generasi sekarang kenapa disebut seperti itu? Karena rapuhnya luar biasa dan kemudian muncullah fenomena tadi itu. Anak sekarang ada SMP bunuh diri, percobaan bunuh diri? Ada. SMA lebih banyak. Kenapa itu semua? Karena rangkaiannya seperti tadi yang saya sampaikan. Kenapa itu terbentuk? Nah ini, karena termasuk nanti makanan. Kenapa? Karena zaman kita dulu untuk mendapatkan sesuatu itu sulit, maka orang tua anak-anak Gen Z dan anak-anak Gen Alpha, Gen Z dan Gen Alpha itu orang tuanya gen apa? Ayo kira-kira gen apa? Antara gen X, gen milenial itu gen X. Antara gen X dan gen Y. Ya kan? Gen X kita itu mengalami hal itu, sulit untuk mendapatkan sesuatu. Sama gen Y masih lumayan, masih sulit mendapatkan sesuatu. Kenapa kok anak-anak gen Alpha dan gen Z itu enggak seperti itu? Karena orang tuanya yang tidak pengen anak-anaknya susah seperti dia. Paham ya? Orang tuanya itu tidak pengen anaknya itu mengalami kesulitan seperti orang tuanya dulu. Nah aku iki biyen lek oleh sepeda, iku kudu ranking 1. Nek gak ngono ya kudu nyelengi. Gak gampang dapatkan sepeda itu. Anak-anak sekarang minta HP misalkan, ya selain itu karena memang kebutuhan sekolah juga dan seterusnya, gampang. Saiki njaluk, isuk njaluk, awan wis dijak nggone toko HP. Kok bisa? Zaman dulu kita kecil, yang kerja siapa? Ayah saja kan? Ibunya di rumah kan? Ibunya sebagian besar di rumah ngurusi anak, full ngurusi anak. Ini juga menjadi bagian dari yang kita bahas nanti gagal ginjal itu. Sementara sekarang ayah ibunya sama-sama kerja enggak? Sama-sama kerja. Secara kemampuan finansial punya kemampuan. Secara tadi aku gak pengen anakku soro kaya aku biyen. Wong atase pengen oleh bolpen aja angel biyen itu. Bolpen apapun itulah, pengen laptop. Wah, wis zaman kita dulu nggak mungkin ada laptop, adanya PC besar itu. Sulit, maka nggak pengen anak-anaknya sulit sebagai katanya ini. Sebagai bentuk rasa sayangnya kepada anak, maka anaknya jangan dibuat sulit. Walaupun ternyata ada resiko yang luar biasa besar, anak-anak kita menjadi tidak mampu berjuang, tidak struggle dalam bahasa sekarang. Gampang ngelukruk, gampang putus asa. Itu akibat dari kita ini sebagai orang tua yang kemudian menjalankan pola itu. Atas dasar saking sayangnya sama anak, wis ojo sampai arek iki lecet, ojo sampai arek iki soro. Belajar sepedaan ae lek sepedae lugur ngono sing disalahno aspale. Bukan anaknya. Sepedae dieman-eman anake dianui gitu. Bener, rasa sayang itu bener harus ada. Tetapi saya panjenengan harus punya ilmu untuk itu. Harus tahu bahwa ini nanti kalau dibegitukan resikonya anak kita akan seperti itu. Termasuk juga nanti pola makan akhirnya. Maka ketika anak-anak kita yang ada saat ini, anak cucu kita yang ada saat ini, itu tidak punya kemampuan untuk bertahan, itu juga karena settingan dari orang tuanya. Bukan settingan, karena resiko dari orang tuanya yang memang kemudian tidak pengen anak-anaknya itu susah. Padahal itu tidak selamanya benar. Maka kemudian muncullah istilah generasi strawberry itu. Nah jadi proses ini ternyata terjadi. Anak
yang dari Gen Z dan Gen Alpha, orang tuanya dua-duanya bekerja. Ketika dua-duanya bekerja, ketika pagi semua berangkat, anaknya juga pada berangkat sekolah semua. Zaman saya dulu kecil, panjenengan dulu Gen X kecil dulu, orang tua kita, ibu kita begitu bangun subuhan langsung ke dapur. Masak, mempersiapkan masakan untuk sarapannya suaminya dan sarapan anak-anaknya. Maka makanan-makanannya terjamin. Makanan-makanannya bukan makanan instan. Makanannya betul-betul alami. Betul-betul yang ya sudah kangkung, ya sudah kangkung. Daging ayam ya dari ayam. Daging kambing ya dari sapi. Asli semua sudah, enggak ada olahannya. Maka yang dimakan oleh kita selain halal juga thayyib. Maka jadilah kita ini. Kalau menghadapi segala sesuatu yang kemudian gagal, golek jalan liya. Gak iso lewat kene, lewat kono. Misalkan saya tadi itu, keluar tol saya belok kanan kan. Saya dari Surabaya, keluar tol belok kanan kan. Ternyata kan ditutup itu. Ada Car Free Day kan. Ngono aku ya gak diomongi Mbak Mas Mirdas iku. Ojo menggok nganan, lek ngono kan aku lewat ngisor ae. Oh dari Sidoarjo kan gampang lewat bawah. Ya gak diomongi. Wis diperang bolak-balik saya ini pokoknya sudah. Enggak. Kakak adik yang luar biasa ini tuh ya. Kalau saya dan generasi X pasti belok tek gak iso, segera ambil keputusan. Gak iso lewat kene wis lurus saya langsung, sudah lurus belok muter itu. Saya kok cukup yakin seandainya itu generasi Z atau generasi Alpha yang seperti itu ngalami itu ditunggoi sampai Car Free Day-ne buyar. Yakin saya. Atau lek gak kono didekek mobil atau sepeda motornya wis aku tak mlaku ae. Ndak ada ide untuk terus kemudian ya wis kene ditutup ayo lewat dalan liya. Mungkin jenengan sekarang ya ada benarnya juga. Mungkin ketawa jenengan sekarang. Wo yo iyalah, tapi itu yang terjadi. Dan jurnal-jurnal penelitian-penelitian terkait dengan anak-anak sekarang makanya disebut generasi strawberry itu basicnya sudah basic ilmu pengetahuan. Maka saya panjenengan harus mengupgrade keilmuan terus. Menurut saya, mohon maaf sekali, menurut saya miris ketika panjenengan tidak tahu generasi strawberry tadi itu. Mohon maaf sekali. Artinya jenengan tidak paham dengan kondisi yang ada, kondisi anak kita seolah-olah harus dititipno sekolah budal, wis budal nak, pokoknya apa urusane sekolahku mulai, ya iki tanggung jawabku lah wis mulai. Enggak, kita harus paham betul dengan kondisi anak-anak kita. Maka harus punya ilmu dan Allah kan menjanjikan itu kan, ya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Ketika keimanan kita dipadu kuatkan dengan keilmuan kita, Allah akan meninggikan derajatnya. Derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Maka teruslah belajar. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, terus belajar untuk kemudian biar tahu kondisi real sekarang itu seperti apa. Jangan apatis. Jangan isiku urusannya anu. Nanti anak kita yang jadi korban. Anak cucu kita yang jadi korban. Nah, pola-pola seperti itu, kalau dua orang tuanya berangkat kerja bareng pagi, anaknya juga sekolah, kira-kira dapat masakan seperti zaman kita dulu enggak? Kira-kira terus kemudian dimasakkan gitu, masak jangan lodeh, jangan bening gitu ya dimasakkan, terus baru berangkat kerja. Tidak. Dan itu yang kemudian nanti menyebabkan gagal ginjal. Ini penyebabnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini gagal ginjal akut pada anak. Ya, intinya tadi fungsinya kan menyaring racun. Kalau racunnya enggak tersaring, maka racun itu akan balik ke dalam tubuh kita masing-masing, ke organ masing-masing. Jadi kalau racun itu semula dikirim ke ginjal dari liver, maka karena ginjalnya gagal menjalankan fungsinya, dikirim balik lagi ke liver. Akibatnya apa? Akibatnya liver penuh dengan racun. Kalau livernya penuh dengan racun, livernya akan rusak. Jantungnya penuh dengan racun, jantungnya akan rusak.
Maka kenapa yang saya sebut tadi, kenapa kok ginjal yang dijadikan settingan oleh mereka-mereka yang ingin menghancurkan Indonesia, karena ginjal kena, semuanya kena. Dan waktunya enggak lama, maka dimunculkanlah tahun sekarang. Mungkin jenengan enggak pernah berpikir, iki kok moro-moro ono gacoan, moro-moro ono miksu, ono wismi, ono macam-macam. Semuanya itu membuat gagal ginjal. Hati-hati ya. Terus kemudian ini enggak ada kaitannya dengan COVID. Nah ini Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, kalau jenengan menemukan, misalkan anak yang pakai pampers ya, ada yang masih pakai pampers, anak-anak kita. Ketika anak yang pakai pampers itu biasanya pagi, terus taruhlah dipakai pampers jam 7 gitu ya, kira-kira jam 12 gitu sudah diganti enggak? Sudah diganti. Ketika suatu saat jam 7 dipakaikan, jam 12 ternyata bersih, masih kering. Orang tuanya seneng enggak? Seneng kan? Oh enggak ganti pampers. Kan seneng. Tapi setelah tahu ilmunya ini jenengan harus sedih. Kenapa? Karena salah satu tanda gagal ginjal itu adalah produksi air pipisnya yang menurun atau berkurang sampai kemudian tidak produksi sama sekali. Kok bisa? Tadi ginjal itu kan ngumpulkan yang racun-racun tadi dari berbagai organ tubuh itu dikumpulkan di ginjal, oleh ginjal dipilah, disingkirkan racunnya untuk kemudian dikeluarkan dalam bentuk air pipis kita. Jadi racunnya itu disendirikan, dikumpulkan, dikeluarkan dalam bentuk air pipis kita. Maka ketika ginjalnya gagal menjalankan fungsinya, jadi ginjalnya sudah tidak berfungsi. Racunnya tadi di ginjal kan, dibersihkan enggak? Enggak. Wong ginjalnya enggak bisa menjalankan fungsinya menyaring racun tadi. Hasilnya apa? Kan tidak ada racun yang dipinggirkan, dikumpulkan untuk dikeluarkan dalam bentuk air pipis tadi. Enggak ada racun yang dikumpulkan kan? Ada pipisnya enggak? Wong pipisnya tadi itu untuk mengeluarkan racun tadi itu. Lah wong racunnya enggak ada yang disaring oleh ginjal. Semua dibalikkan ke tubuh, dibalikkan ke liver, dibalikkan ke paru-paru, dibalikkan ke ginjal. Enggak ada yang disaring. Maka enggak ada yang dikeluarkan. Maka pipisnya seseorang yang kena gagal ginjal termasuk anak-anak kita itu air pipisnya berkurang bahkan kemudian tidak pipis sama sekali. Maka kalau anak-anak kita yang masih pakai pampers dengan pola makan dan pola minum yang seperti hari-hari sebelumnya kok tahu-tahu tidak pipis dalam kurun waktu yang lama itu, hati-hati. Itu bisa jadi salah satu tanda gagal ginjal. Tanda lainnya apa? Bengkak. Kok bisa bengkak? Karena tadi mestinya airnya kan dikeluarkan dalam bentuk air pipis. Ini airnya tidak dikeluarkan dalam bentuk air pipis karena tidak ada racun yang dikeluarkan. Maka airnya ngendon di bagian tubuh yang paling bawah. Mana bagian tubuh kita yang paling bawah? Kaki. Maka kaki kita, tungkai kita ini bengkak. Bahkan nanti bengkaknya naik sampai bisa ke bawah lutut. Bengkaknya itu naik terus sampai ke bawah lutut. Bedakan bengkak sama gendut gimana caranya? Nah, gimana caranya? Anak cucu kita yang bengkak sama anak cucu kita yang gendut bedakannya gimana? Gimana? Kalau gemuk atau gendut itu ketika dipejet, dilepas itu langsung balik. Tapi kalau bengkak, ditekan, masih dekok terus. Butuh waktu untuk kemudian bisa balik seperti semula, itu berarti bengkak. Hati-hati kalau sudah bengkak seperti itu. Kenapa itu bengkak? Karena tadi itu airnya ngendon di bagian tubuh paling bawah. Airnya ngendon di paru-paru kita, maka kemudian muncul sesak. Di slide berikutnya ada sesak. Gara-gara
Gampangannya paru-parunya kebedem sama cairan. Cairan yang diproduksi yang mestinya dipakai untuk dikeluarkan dalam bentuk air pipis itu ngendon di paru-paru karena paru-paru bentuknya nandon juga. Tadi itu ya, seperti ini paru-paru itu bentuknya juga. Panas jelas, kemudian nyeri perut. Sebenarnya nyerinya nyeri pinggang. Letaknya ginjal itu di pinggang kita. Tapi anak-anak kita mempersepsikan nyeri ginjal itu biasanya dengan nyeri perut. Jadi bukan nyeri ginjal, tapi nyeri perut. Bukan nyeri pinggang, tapi nyeri perut. Nah kemudian tadi ini sesak. Karena paru-parunya pun kebedem sama cairan yang harusnya keluar dalam bentuk air pipis tadi itu. Ini umum, wis pucat, lemah karena tadi ginjal itu berfungsi juga untuk mensortir sel darah merah tadi. Makanya anak-anak yang gagal ginjal itu nanti akan pucat tampilannya. Irama jantung nanti diperiksa, nyeri dada tadi itu sampai kejang. Sampai bisa kejang kondisinya. Nah, apa yang kemudian menjadi penyebab itu semua? Nah ini, penyebabnya apa? Satu, karena makanan kalengan. Semua makanan kalengan itu mengandung bahan pengawet. Semua bahan pengawet itu mengandung natrium yang tinggi. Kenapa kok natrium yang tinggi yang menyebabkan gagal ginjal? Karena di ginjal itu Allah sudah ciptakan khusus pompa yang ngurusi natrium. Natrium itu dalam bahasa medis sama dengan sodium. Jadi sodium sama natrium itu sama. Penyebutannya aja berbeda aliasnya lah. Sodium itu aliasnya adalah natrium itu. Nah, di semua makanan kaleng itu mengandung natrium. Loh, kenapa kalau makanannya mengandung natrium tinggi, kenapa dengan ginjal kita? Ginjal kita itu sudah didesain oleh Allah untuk khusus punya pompa yang ngurusi natrium tok. Kenapa? Karena natriumnya itu juga menjadi bagian dari racun yang diproduksi. Gampangannya seperti itulah. Jadi racun-racun yang ada khusus natrium itu kemudian sudah membebani ginjal. Karena dia disetting oleh Allah untuk khusus nangani masalah natrium. Wong ndak ada natrium dari luar saja kerja ginjal itu sudah berat ngurusin natrium tok. Ini ditambahi sama makanan dari luar yang tinggi natrium. Nggak kuat ginjalnya, jebol nanti. Dalam kehidupan kita natrium itu ada di apa? Garam. Garam itu natrium klorida, NaCl. Maka orang hipertensi darah tinggi itu tidak boleh makan garam terlalu banyak. Bahkan sebaiknya enggak usah makan garam. Karena apa? Tadi hipertensi itu gangguannya di natrium tadi itu. Maka ketika ada tambahan dari luar berupa garam tadi itu, maka orang hipertensi itu langsung tensinya naik. Dalam benak panjenengan penyebab hipertensi itu apa? Garam tadi itu ya. Yang menyebabkan hipertensi adalah konsumsi garam yang banyak gitu ya. Salah. Jadi hipertensi itu bukan karena garam. Sama dengan yang ada di benak panjenengan. Kencing manis karena apa? Banyak gula, sama itu juga salah. Jadi bukan, kencing manis itu bukan karena banyak konsumsi gula, bukan. Tapi ada organ yang rusak. Yang namanya apa organnya? Pankreas. Karena pankreasnya rusak, dia tidak bisa memproduksi insulin sesuai kebutuhan. Insulin itu fungsinya apa? Memecah glukosa. Glukosa berasal dari mana? Makanan. Gampangannya gini, seseorang makan, nyampe ke lambung, dicerna oleh lambung, berubah menjadi glukosa. Glukosa itu diserap oleh pembuluh darah. Tadi kan nempel di pencernaan, diserap oleh pembuluh darah, maka darahnya mengandung glukosa. Darah yang mengandung glukosa itu dipecah oleh insulin supaya jadi tenaga. Insulin yang produksi siapa? Pankreas.
Misalkan yang masuk 150 glukosanya ya. Satu insulin bisa memecah 15 glukosa. Atau 10 glukosa saja biar gampang. 10 glukosa. 150 glukosa yang masuk, satu insulin mampu memecah 10 glukosa. Berapa insulin yang dibutuhkan? Berapa? 15. Kan 150 bagi 10. Ngono kok angel sih. Enggak ya, lagi sumuk aja ya. Maka ketika makanan yang masuk 150 glukosa, pankreas harus memproduksi insulin 15 biji untuk memecah 150 itu tadi, karena satu insulin mampu memecah 10. Lah orang diabetes itu, orang kencing manis itu, makanan yang masuk 150, dia hanya mampu memproduksi 5 saja insulinnya. Karena hanya mampu memproduksi 5, yang dipecah berapa? 5 kali 10, 50. 50-nya dirubah jadi tenaga. 100-nya kemana? 100-nya ngendon di darah. Maka ketika diperiksa darahnya, darahnya diambil, diperiksa kadar gula darahnya. Berapa? Tinggi. Kenapa? Karena glukosanya enggak dipecah. Yang memecah siapa? Insulin. Loh kenapa kok enggak iso memenuhi kebutuhan? Karena pankreasnya mampunya cuma 5 tadi itu. Loh kenapa kok cuma 5 mampunya? Iya karena pankreasnya rusak. Maka orang diabetes itu bukan karena banyak konsumsi gula, tetapi karena pankreasnya rusak. Kenapa kok jadi seperti itu? Karena menerjemahkan glukosa, padahal itu ada glukosa, glukagon, glikogen, apalagi fruktosa, banyak sukrosa dan macam-macam. Tapi yang glukosa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi gula. Karena gula, maka asumsinya gula itu rasanya manis. Karena manis, makanya penyakitnya dinamakan kencing manis. Dari bahasa diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi kencing manis. Karena apa? Karena salah terjemahan tadi itu. Padahal kencingnya orang kencing manis itu enggak ada manis-manisnya. Kencingnya itu loh pesing. Apalagi ada mitos di Pandaan sini. Apa mitosnya? Orang diabetes kalau pipis dirubung semut. Wis tambah melakrak nang dindi sudah itu. Itu mitos semua. Maka penyakit diabetes itu bukan karena konsumsi gula yang kebanyakan, tapi karena pankreasnya rusak. Walaupun gitu, ya makan apapun boleh. Pokoknya tetap undang-undangnya. Undang-undang Al-A'raf pasal 31. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Tadi garam itu bukan penyebab itu. Wah ini nerangno hipertensi mana sak kajian dewe itu nanti ya. Intinya bukan karena garam, tetapi orang hipertensi tidak boleh makan garam. Ya, semua makanan yang dikalengkan itu pasti mengandung bahan pengawet untuk supaya daya simpannya lebih lama. Pengawet itu pasti menggunakan natrium. Sementara tadi natrium itu membuat ginjal kita semakin terbebani dan kemudian ginjal kita akan rusak pada perjalanannya kalau banyak makan makanan yang mengandung natrium yang ada di makanan kaleng ini. Oh, makanan kaleng do gak ono dok, alhamdulillah bebas dari makanan kaleng. Ya, enggak ada kan makanan kaleng? Ada jarang. Yang kedua, nah ini. Kedua yang menyebabkan gagal ginjal pada anak adalah daging olahan. Daging olahan dalam bentuk apa? Sosis, kornet, nugget yang banyak.
Kenapa? Sama, ada bahan pengawetnya, mengandung natrium dan kemudian juga ada kadar glukosanya yang tinggi. Maka kalau kemudian ini dikonsumsi secara rutin, nanti pada perjalanannya akan membuat ginjal anak cucu kita akan jebol. Kenapa kok harus ada ini di tiap rumah? Saya yakin ini ada di rumah panjenengan. Kenapa? Karena tadi ayahnya kerja, ibunya kerja, anaknya butuh sarapan. Ayah ibunya ndak siap untuk menyiapkan makanan seperti orang tua kita dulu, subuhan wes nyiap nomo macam-macam untuk masak masakan yang natural. Pilihannya akhirnya apa? Ya wes paling gampang sosis, kasih nugget, kasih rajangan telur misalkan ya. Telurnya dianu terus dibentuk nasinya gini, dibentuk ketawa, tapi itu adalah daging olah semua. Sosis iya, nugget iya. Maka yang dikonsumsi anak kita setiap harinya adalah daging olahan yang tinggi bahan natrium karena dipakai untuk pengawet. Dan itu yang kemudian terus kita berikan kepada anak-anak kita. Oh enggak dok, aku gak gawe nugget, enggak pakai sosis. Ya alhamdulillah kalau enggak ada itu di rumah panjenengan, tapi ini mesti ada. Nah ini. Ayo taruhan ayo. 1.000 bayar 1 juta gitu ya. Ayo. Kalau rumah jenengan enggak ada ini, ayo. Sama. Ini itu makanan-makanan ini mie instan, kentang dan seterusnya itu pasti ada bahan pengawetnya, tinggi kadar glukosanya juga. Dan itu yang kemudian dikonsumsi terus anak-anak kita. Mie gacoan itu isinya. Kalau panjenengan pernah melihat TikToknya Dr. Tirta, ya pernah ya? Dr. Tirta kan seolah mempertanyakan kan. Mie instan katanya siapa berbahaya? Ayo tunjukkan saya jurnalnya dan seterusnya. Seperti itu kan pokoknya Dr. Tirta itu. Maka tidak lama kemudian ada TikToknya Prof. Felix, ahli gizi. Tanpa menyebut nama Dr. Tirta, beliau mengatakan mie instan itu berbahaya. Jurnalnya ini. Kenapa kok berbahaya? Karena ini. Ya gitu. Berikutnya Dr. Tirta membuat video lagi juga. Yang saya maksud itu bukan itu. Ya gitu loh. Intinya wes kalau isinya mie instan itu enggak ada gizinya. Iya betul memang. Isinya mie instan itu cuman karbohidrat tok. Enggak ada gizinya. Jenengan makan pakai nasi putih, lauknya mie. Itu podo ae. Apalagi makannya jam 9 malam. Wah, jos sudah. Itu membebani tubuh kita betul itu. Nah, yang kemudian tidak diperhatikan oleh beliau berdua adalah surat Al-A'raf 31 tadi itu. Boleh makan mie? Boleh. Mie enggak ada kandungan gizinya? Iya, hanya karbohidrat saja. Iya, boleh makan? Boleh. Asalkan tidak melanggar surat Al-A'raf 31 tadi itu. Disebut berlebihan kapan? Ketika dalam 1 pekan konsumsinya 3 kali itu berlebihan. Ayo kapok kan ya. Ini ilmu ini harus disampaikan. Karena nanti anak-anak kita akan jadi seperti itu. Jadi di dunia kedokteran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dunia kesehatan, di ID, di Kemenkes, itu dikhawatirkan. Kalau pola makan anak kita masih seperti ini, anak-anak cucu kita masih seperti ini, 10-15 tahun ke depan akan ada banyak varian penyakit baru. Sekarang aja ada penyakit baru. Apa? Ada yang tahu? Monkeypox, ada yang tahu? Apa itu? Cacar monyet. Enggak ada dulu itu. Cacar itu di manusia dulu. Karena cacarnya ini di monyet. Loh kok bisa nular ke manusia? Jawaban sederhananya karena kebacutnya manusia. Kenapa kok kebacut? Karena berlebihan tadi itu.
Ternyata tafsiran ayat itu kalau dalam dunia kedokteran, berlebihan itu bukan hanya dalam konteks jumlah. Berlebihan itu dalam konteks jenis yang dimakan, itu juga masuk berlebihan. Lah wong jek ono ayam, bebek, sapi kok mangan lowo. Mangan monyet. Ya, itu berlebihan. Karena berlebihan melanggar surat Al-A'raf 31 tadi, maka pasti ada resikonya. Resikonya muncul penyakit baru ini. Dari gigitan monyetnya, dari daging yang dimakan dan seterusnya itu. Nanti akan banyak penyakit-penyakit baru kalau saya panjenengan tidak menghentikan proses yang terjadi di anak-anak kita itu. Jadi mie instan boleh 1 kali dalam 1 pekan. Kenapa? Karena tadi kan ginjalnya menyaring racun. Ketika makan makanan yang mengandung racun tadi itu, ya dalam bentuk mie instan ini, contohnya atau tadi nugget, sosis dan seterusnya, ginjal terbebani dengan racun itu. Lah ada teori yang mengatakan bahwa ginjal itu menjalankan tugasnya butuh waktu 5-6 hari. Jadi kalau Senin dapat racun itu tadi dari makanan-makanan dari luar, membersihkannya itu butuh 5-6 hari. Senin itu Jumat atau Sabtu baru bersih racunnya. Maka kalau jenengan makan ahadnya lagi, ahad makan lagi, enggak apa-apa. Besok Sabtunya makan lagi boleh. Karena ginjal sudah menjalankan fungsinya dengan baik, membutuhkan waktu 5-6 hari. Lah ini Senin makan itu, nugget, sosis, mie instan. Sesuk-isuk makan lagi. Besoknya makan lagi. Ibaratnya racun itu yang ada masuk 100, baru dibersihkan 20 karena butuh 5 hari kan. Baru dibersihkan 20, masih ada 80, tambahi 100 lagi. 180. Dibersihkan besoknya 160, tambahi 100 lagi. Ada 260. Pada satu titik ginjal kita akan nyerah. Ginjal kita akan ampun-ampun ngangkat gendera putih, wis gak sanggup aku. Rusak strukturnya, gagallah ginjal menjalankan fungsinya. Termasuk juga dengan makanan yang keempat ini. Yo ini yang paling disenangi anak-anak kita itu. Panjenengan pernah makan mie gacoan? Loh, saya tuh pernah makan. Memang, jadi anak saya pesenkan mie gacoan. Kalau ke mie gacoan itu kan lebih enak pakai GoFood ya. Kan cepet, wis enggak pakai ngantri. Saya makan, kalau panjenengan pernah merasakan itu, gak enak. Ya ini saya ngomong gak enak karena urusannya sama gagal ginjal. Saya enggak pernah ngomong masakan gak enak. Saya ngomongnya mesti gak cocok. Kalau makan itu, gak enak, tanya Ustadz Mirdas itu. Tiap hari saya enggak pernah ngomong gak enak, enggak cocok saja dengan makanan itu. Tapi kali ini saya ngomong memang ke panjenengan gak enak. Karena urusannya sama gagal ginjal itu. Lu gak ada enak-enaknya makanan itu. Tapi efeknya luar biasa, maka hati-hati dengan makanan ini. Saya jam berapa? Jam 11 kurang 1/4. Sudah 1 jam yo. Gak kerasa. Jenengan yang enggak kerasa, saya yo kerasa yo. 1 jam kok. Ya, maka hati-hati. Hati-hati dengan makanan minuman ini. Yang saya sebut tadi, ada pasien saya yang umurnya 24 tahun, 3 bulan minum extra jos secara rutin, gagal ginjal. Jebol ginjalnya, sudah cuci darah sekarang. Wallahu a'lam itu nanti akan berapa lama cuci darahnya itu. Cuci darah itu cirinya semula sebulan sekali, nanti sebulan 2 kali, nanti sebulan 3 kali, nanti sepekan 1 kali, terus nanti sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, akan terus seperti itu. Kalau sudah sepekan 3 kali itu ya mulai dipikirkan untuk sudah harus menulis surat wasiat. Kalau sudah sepekan 3 kali itu. Makanya hiduplah yang sehat, terutama terkait dengan pola makan. Ini tuh jahat pol. Mixu itu jahat pol. Sekali lagi, ketika konsumsinya berlebihan,
tadi poin pentingnya berlebihan kapan? Sepekan dikonsumsi 3 kali itu berlebihan. Maka hati-hati. Sesekali boleh lah, pengen bose panganane arek-arek saiki iku. Beli, minum silakan, nyoba pengen ini tuh manisnya luar biasa kalau jenengan pernah nyoba. Kawentel wagipol sudah. Wus itu kandungan sukrose tinggi banget itu makanan-makanan itu. Medeni ya, hati-hati ya dengan ini semua. Maka poin pentingnya adalah hindari betul anak-anak kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang akan merusak ginjal kita itu. Caranya gimana? Ini terapinya ya wis diinfus nanti pakai ujungnya pasti akan dialisis. Ujungnya pasti akan cuci darah, ya. Nah, ini mencegahnya. Biasakan sejak sekarang untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi yang seimbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau zaman dulu makanannya apa istilahnya? Makanan yang baik itu. 4 sehat, 5 sempurna. Itu sudah enggak berlaku sekarang. Kenapa? Ayo kenapa? Enggak, karena di sana tidak menyebut jumlah. Dan masing-masing orang itu berbeda. Maka sekarang itu konsepnya makanan itu proporsional. Kebutuhan karbohidratnya terpenuhi, protein, lemak, vitamin, mineralnya terpenuhi. Dan kebutuhannya orang tua, anak muda, anak kecil itu beda-beda. Maka proporsional yang sekarang itu sesuai dengan kandungan gizinya. Kalau yang di Sidoarjo kemarin makanan bergizi itu saya nggak tahu di Pasuruan. Kalau di Sidoarjo itu tim kami, jadi saya sama tim gizi itu yang mensortir makanan. Kami kebagian 10.000 makanan bergizi kemarin itu. Itu kami yang nyortir. Jadi ketika mereka mengajukan menunya sama bahan-bahan ininya, gak bener ini kandungan nabati dan hewaninya tidak seimbang, harus dirubah. Sebelumnya kami sudah menyiapkan yang disebut makanan bergizi seimbang, itu karbohidratnya sekian persen, jenis makanannya ini sudah kami buatkan. Itu yang kemudian di-share ke masing-masing vendor itu, kemudian kita cek Kamis, Sabtu kemarin pelaksanaannya Kamis kita cek. Iki salah, iki bener, iki salah, iki bener. Untuk diperbaiki pada saat eksekusinya Sabtu itu. Jadi Sabtu itu ada ininya, kalau yang Fatimah juga masak. Yang di Fatimah ditulis kadar gizinya itu. Ini proteinnya sekian persen, proteinnya ini ditulis. Ada yang di lain enggak ditulis, tapi kami kontrol, kami lihat. Saya nggak tahu kalau yang di Pasuruan ya. Coba saya di Pasuruan gitu ya akan menerapkan gitu. Karena saya di Sidoarjo, menerapkannya di Sidoarjo. Jadi ternyata beda memang. Teman-teman Lazismu ternyata cerita setelah acara selesai, Dok gak ono neng gone kabupaten kota liyo iku terus kandungan gizinya disebutkan, dijelaskan anunya itu komposisi nabati hewaninya itu enggak ada, enggak kayak Sidoarjo. Jadi Sidoarjo pada konteks yang kemarin itu mengapresiasi betul kita itu. Jadi 10.000 masakan makanan bergizi yang kita bagikan saat makan siang itu semua kandungannya sudah sesuai. Maka biasakanlah untuk hidup dengan gizi seimbang makanannya, terus hati-hati terkait dengan asupan garam dan glukosa tadi itu. Jadi makanan-makanan yang disebutkan tadi 4 itu tinggi garam dan glukosa. Kemudian menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 100, kurangi 10% dari hasilnya. Ibaratnya tinggi badannya 160, berat badan idealnya berapa? 160 kurangi 100, 60. 60 kurangi 10% dari 60, 6. Maka orang dengan tinggi badan 160 cm, berat badan idealnya adalah 160 kurangi 100 kurangi 6, 54 kilo. Berat badan idealnya 54 kilo. Berat badan normalnya tambah 10% kurangi 10%. Jadi berat badan normal orang dengan tinggi 160 adalah antara 50 sampai 60 kilo. Berat badan idealnya 54 kilo.
Dengan catatan tambahan lingkar perutnya buat bapak-bapak tidak lebih dari 90 cm, buat ibu-ibu tidak lebih dari 80 cm. Wis nyampe rumah diukur pakai metelin, ngukurnya jangan tahan nafas. Tahan nafas 72. Engko diculno 89. Nah, waktu diculno itu yang diukur ya, jangan waktu tahan nafas. Dijaga itu ya. Berat badan idealnya dijaga. Kemudian minum air putih yang cukup karena nanti akan membebani ginjal. Minum air putih yang cukup itu berapa? Ukurannya 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau jenengan beratnya 50 kilo, benar 1,5 liter. Yang umum kan kalau ditanya berapa kebutuhan cairan satu hari, mesti 1,5 liter jawabannya gitu. Karena berat badan rata-rata orang Indonesia 50 kilo, kebutuhannya itu 30 cc per kilogram berat badan. Maka kalau berat badannya 70 kilo, berarti butuhnya berapa? 2,1 liter. Itu yang harus jenengan konsumsi setiap hari supaya nanti tidak membebani ginjal ini. Terus kemudian membatasi konsumsi obat nyeri. Kenapa? Karena obat-obat nyeri ini yang nantinya akan efeknya ke ginjal, termasuk ke liver. Jadi hati-hati dengan obat-obatan yang tidak sesuai indikasi medis. Hati-hati sudah. Makanya sekarang ini kan sekolah dokter itu zaman saya dulu itu 6 tahun 3 bulan. Sekolah dokter itu, sekolah kedokteran itu. Enggak bisa dipercepat. Ya 6 tahun 3 bulan itu. Itu aja nentukan obat berdasarkan keluhan, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang baru ditentukan diagnosanya. Penyakitnya ini, obatnya ini, baru. Lah orang-orang sekarang enggak. Jenengan kalau pusing nyeri sakit gigi gitu misalkan, kan langsung ke apotek. Drek, iki nyeri mulai kapan? Mulai wingi. Gak ditanya wis ngombe apa wae, lara untune mulai kapan, apakah itu benar karena penyakit giginya, macam-macam. Oh, iki langsung dikasih apa asam efenamat gitu ya. Langsung dikasih, "Teks ngombe iki ae." Lah kami sekolahnya 6 tahun 3 bulan. Langsung tek nentokno obat iso langsung ya. Pasti kan dia itu ngambil D1 perdukunan. Terus langsung ngeru ngono ya. Enggak bisa. Ketika minum obat-obatan yang tidak sesuai indikasi medis, ginjalnya yang akan kena. Lu kok bisa? Ketika panjenengan minum obat, misalkan ya, ini misal ya, ada luka di kaki, misalkan ya. Ada luka di kaki butuh antibiotik. Atau anak-anak kita khitan itu wes ya. Anak khitan tadi itu ternyata ada yang berdarah misalkan ya. Ada perdarahan, ada jahitan, maka terus kemudian diberi antibiotik. Obat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika masuk nyampe ke dalam lambung kita, itu langsung diserap, ya dikelola tadi itu, dicerna, diserap oleh pembuluh darah, itu langsung jujuk ke tempatnya. Kenapa? Karena ada sinyal yang dikirimkan oleh tititnya anak kita yang ada infeksinya itu, ngirim sinyal. Ada reseptornya secara khusus, gampangannya gitu. Jadi begitu masuk lambung, truk, diserap oleh pembuluh darah, langsung jujuk ke tititnya anak kita. Kenapa? Karena ada reseptornya yang ngirim sinyal. Bukan kemudian masuk ya, masuk obatnya masuk ke lambung, karena bagian tertinggi itu otak, kemudian dia masuk jalan-jalan ke otak. Cret, ndelok, endi iki gak ono sing butuh ngono, mudun. Ke mata kita, oh gak ono sing butuh, mudun ke tenggorokan. Gak ono sing butuh, mudun ke jantung, ke paru-paru, gak ono. Baru kemudian nyampe di titit, oh iku ono sing butuh titit iku ternyata baru ke situ. Enggak gitu obat kita itu. Jadi ketika masuk, diminum, trek, diserap pembuluh darah, langsung jujuk ke tempat yang membutuhkan. Sekarang bayangkan ketika tidak ada yang membutuhkan tapi jenengan minum obat.
Obatnya masuk, drek, goleki reseptore kan. Iki endi sing butuh iki kok gak ono tandane. Jalan dia ke otak. Gak ono, mudun gak ono. Terus sampai kaki gak ada. Bingung, betul. Obatnya bingung. Maka kemana kemudian obat itu? Dibuang. Maka dia ke ginjal. Bebani ginjal. Karena ginjal yang punya tugas itu. Lah sementara obat iki gak ono juntrungane moro-moro ginjal oleh obat itu. Maka beban bagi ginjal. Itu yang menyebabkan potensi untuk gagal ginjalnya menjadi tinggi. Termasuk saya panjenengan, jangan gampang-gampang minum obat. Saya aja dokter tuh gak seneng kok minum obat. Saya lebih seneng pijet. Enak pijet itu. Ya, kalau di Sidoarjo ada Nakamura. Mas yo gak di-endorse sampai Nakamura. Nakamura itu kriopraksi. Jadi pijetnya tidak harus diurut. Ya pakai pakaian utuh gini laki ya, yang nerapi laki. Itu di titik-titik tertentu. Oh, enak itu sudah. Sama bekam silakan bagus. Kalau fasdu enggak dianjurkan di dunia kedokteran. Kalau bekam silakan, bekam dalilnya jelas secara medis boleh. Kalau fasdu dalilnya dhaif bahkan maudhu terus enggak direkomendasi oleh kedokteran karena resikonya luar biasa. Nyayat pembuluh darah itu enggak boleh dilakukan sembarang orang. Ya hati-hati. Kalau fasdu saran saya jangan. Ya. Maka batasi obat ini. Kemudian berhenti merokok. Alhamdulillah enggak ada yang ngerokok kan saat ini. Ya bersyukur kita saat ini nggak ada yang ngerokok. Ya. Loh, yang sakit kan anaknya. Apa anaknya merokok? Enggak. Orang tuanya atau kakaknya yang merokok. Itu punya potensi untuk kemudian menyebabkan ginjalnya terbebani dengan racun yang ada di rokok itu. Kalau dulu itu kan ada istilah perokok aktif, perokok pasif. Ya, sekarang enggak. Ada perokok primer, sekunder, tersier. Yang merokok itu primer, yang sekunder itu yang pasif itu, tersier itu yang di rumah. Jadi kalau jenengan ngerokok di ruangan ya, di luar situ misalkan, jejer sama orang lain yang enggak merokok, orang lain itu perokok pasif. Ketika panjenengan yang merokok dan orang lain tadi itu pulang ke rumah, ngerangkul anak panjenengan, nyium anak panjenengan jadi perokok tersier itu. Jadi enggak berhenti pada yang merokok pasif dan aktif dan pasif saja, enggak. Yang pulang ke rumah pun kena efek itu. Ayo jenengan baca lagi lebih detail. Dan orang perokok itu kalau dalam konteks rasa syukur, orang yang perokok itu kufur nikmat, kapok ya. Kufur nikmat. Padahal la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kufur nikmat. Kenapa? Wong diamanai syukur itu kan ada 3 kan ya. Yang pertama merasakan betul bahwa ini adalah pemberian Allah. Yang kedua dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga menjaga amanah yang diberikan untuk supaya beribadahnya lebih optimal. Orang merokok itu diberi amanah paru-paru yang baik oleh Allah dengan segala fungsinya, tapi dirusak. Berarti kan tidak menjaga amanah. Dalam terminologi surat Ibrahim tadi itu ya berarti kufur nikmat. Wong dikai amanah gak dijogo, nah, itu ya. Jadi orang merokok itu merusak dirinya sendiri. Walatulkum biaidikum ilah takhlukat. Jadi menghancurkan dirinya sendiri. Nah makanya bagi panjenengan saja siapapun yang merokok itu sebaiknya mencoba berpikir untuk menghentikan rokok. Gak usah kakean alasan. Engko lek aku gak ngerokok, pabrik rokok itu tutup, karyawane 6.000, sapa engko sing nanggung iku. Gak usah mikir ado-ado gitu, sudah. Wis ono sing nanggung itu, nanti pemerintah yang ngurus masalah itu gitu ya.
terkait dengan cukai rokok itu luar biasa itu. Cukai rokok itu dipotong untuk diberikan ke BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena penyakit-penyakit yang ditangani oleh BPJS Kesehatan itu sebagian besar karena perokok. Jadi makanya mereka punya pajak yang kemudian diputar untuk kesehatan mereka yang merokok itu. Dan perokok itu memang susah diberitahu ketika dijabarkan dalam konteks medis gini susah. Karena informasinya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri itu masih lewat otak masihan. Ini enggak, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jadi mendal. Gak lewat otak sama sekali. Hanya satu yang bisa kita lakukan untuk para perokok itu adalah mendoakannya supaya dapat hidayah. Itu yang bisa kita lakukan. Berhenti merokok, olahraga secara teratur. Ya biasakan anak-anak kita untuk olahraga kecil-kecilan saja. Syukur-syukur kalau rutin ikutkan olahraga apa ekstra kurikuler atau apapun itu di luaran sana, silakan untuk ikut ya. Nah ini dalam tataran teologisnya, ya betul. Kita ini diciptakan Allah dalam kondisi yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya, tapi hati-hati iki. Wa inna khuliqal insani dhaifah. Manusia itu dijadikan bersifat lemah. Wong gara-gara virus sak nyil gak ketok ayo jebol semua sak Indonesia ya waktu pandemi ya. Padahal virusnya ndak kelihatan gitu ya. Lemah banget kita ini. Terus yang tadi yang karena atipikal, nggak tahu penyebabnya, tahu-tahu sakit, itu ada ruang ketidakmampuan manusia. Jadi sak pinter-pintere manusia itu pasti nanti akan ada stopnya karena kemampuannya sudah tidak bisa melewati apa yang kemudian Allah titipkan. Penyakit autoimun itu sampai sekarang nggak ada penyebabnya, nggak bisa dicari penyebabnya apa. Ya sak karepe Gusti Allah pokoknya. Ngasihkan ke seseorang ini gangguan autoimun, yang sini enggak, yang sana sehat-sehat, yang sini sakit, itu hak prerogatifnya Allah itu ya. Tadi itu walab samai wal asghara min dalik wal akbaru ila fi kitabim mubin tadi itu. Ya, terus kemudian teruslah untuk kita mengupdate keilmuan kita untuk supaya mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan kondisi-kondisi yang ada terutama dengan tubuh kita, dengan anak-anak kita, tubuh anak-anak kita itu supaya kita terus mampu menjaga supaya anak cucu kita termasuk kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang berpenyakit. Dalam konteks kita pada siang hari ini adalah gagal ginjal ini. Maka hati-hati betul. Ya, karena sudah 1,5 jam, 1,5 jam ya. Saya itu kalau konsultasi gitu menitan hitungannya itu. Ya, 6 menit gitu sudah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi ini tugas kita bersama. Jangan meremehkan hal itu. Karena nanti resiko besar kita tanggung bersama, Indonesia emas tidak akan tercapai, nanti akan ada lost generation, ada generasi yang hilang karena sudah dirusak tubuhnya menjadi lemah dengan cara menyerang ginjal, karena ginjal yang paling mudah dan progresnya cepat untuk kemudian generasi itu mengalami gangguan, mengalami penyakit. Itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kayaknya sudah enggak usah ada tanya jawab lah ya. Wis gamblang kalau tentang gagal ginjal ini saya sudah menutup sekat-sekat yang akan panjenengan tanyakan itu sudah saya masukkan semua tadi itu. Berbagai hal yang enggak ada di slide terutama ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami semua berharap, saya di dunia kedokteran, di dunia kesehatan berharap betul peran panjenengan semua, karena panjenengan yang langsung ketemu dengan anak cucu panjenengan. Jadi pulang dari sini nanti segera rubah dengan berbagai apa yang saya sampaikan. Pola hidupnya berubah, pola makannya berubah,
pola istirahatnya, pola olahraganya harus dirubah semua. Kalau nanti ada yang protes dengan apa yang saya sampaikan, beri nomor saya untuk bisa diskusi dengan saya. Ya, kaitan apapun tadi itu, wah gak bener itu anak-anak, ya silakan berikan nomor saya untuk kemudian kita diskusi terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kalau sudah nomor HP-nya diberikan, kalau masih dibutuhkan nomor rekening juga enggak apa-apa nanti. Ya, itu ya Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Untuk Bapak Ibunya tadi pesannya itu, untuk adik-adiknya, Dek jangan lagi minta nugget, jangan lagi minta sosis, jangan lagi beli mie gacuan kalau belum 1 pekan. Jangan lagi beli mixu kalau belum 1 pekan. Ya, boleh silakan kalau beli itu jaraknya harus 1 pekan. Ya, kasihan tubuhmu nanti. Kamu sekarang masih kelihatan seger gini, tapi nanti 1-2 tahun ke depan kalau pola konsumsinya seperti itu, nanti kalian yang akan sakit, kalian yang akan tidak optimal kesehatannya nanti. Gitu ya, Pak Ibu, kita sama-sama menjaga, adik-adik juga harus sekarang jangan makan minum yang seperti saya sampaikan tadi itu. Semoga ada manfaatnya, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Dari saya cukupkan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.